Indonesia menjadi tuan rumah Piala Dunia Under-20 di tahun 2023 ini. Di antara peserta Piala Dunia ini adalah Timnas Junior Israel. Rencana kehadiran Timnas Israel ke Indonesia di bulan Mei sampai Juni nanti telah ditolak keras berbagai pihak. Dari Kota Solo, Aliansi Solo Raya alias Ansor menyatakan menolak tegas kedatangan Timnas Israel. Ansor beraudiensi dengan DPRD Kota Surakarta dan menyatakan aspirasi mereka. Timnas Israel pada gelaran Piala Dunia usia 20 di Indonesia pada tanggal 20 Mei sampai 11 Juni 2023, maka Aliansi Solo Raya Ansor menyampaikan sikap menolak kehadiran Timnas Zionis Israel ke Indonesia dengan pertimbangan sebagai berikut. 1. Indonesia memiliki konstitusi anti penjajahan yang tegas termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. 2. Zionis Israel telah dikategorikan sebagai crime against humanity oleh PBB, International Criminal Court (ICC) dan Amnesty International yang melakukan politik apartheid terhadap rakyat Palestina. Zionis Israel juga telah melanggar berbagai resolusi PBB dan berbagai perjanjian perdamaian. 3. Presiden Indonesia yang pertama, Bung Karno, telah mencontohkan sikap anti penjajahannya terhadap Zionis Israel pada tahun 1957, di mana waktu itu Bung Karno melarang Timnas Indonesia menghadapi Timnas Israel dalam kualifikasi Piala Dunia 1958 di Yugoslavia. Selain itu, Presiden Soekarno juga menolak kehadiran kontingen Israel pada Asian Games tahun 1962 di Indonesia. Hal itu dilakukan karena Bung Karno tidak ingin bangsa Indonesia melegitimasi penjajahan Zionis Israel terhadap Palestina. 4. Sikap tegas seluruh Presiden Republik Indonesia sampai hari ini juga tidak pernah bergeser menyelisihi Undang-Undang Dasar 1945, termasuk sikap Presiden Joko Widodo dalam pidato yang disampaikan pada KTT Oki di Indonesia tahun 2016, menyerukan boikot terhadap produk Israel dan mendukung kemerdekaan Palestina. 5. Menolak Timnas Zionis Israel ke Indonesia akan memperkuat citra Indonesia yang selama ini dikenal anti penjajah dan mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina. 6. Kehadiran Timnas Israel ke Indonesia akan membawa konsekuensi turunan, misalnya menaikkan bendera Zionis Israel dan menyanyikan lagu nasional mereka di setiap pertandingan, padahal Indonesia tidak memiliki hubungan apa-apa dengan mereka. Oleh karena itu, Aliansi Solo Raya Ansor mendesak: 1. Kepada Presiden Joko Widodo untuk tidak menerima kehadiran Timnas Zionis Israel ke Indonesia dengan alasan apapun. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 2. Kepada Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota DPR RI untuk menyampaikan penolakan kepada Presiden Joko Widodo untuk menolak
delegasi Israel di Indonesia dengan semangat konstitusi bahwa perlawanan terhadap penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena termasuk terhadap Zionis Israel. 3. Kepada Bapak Erick Thohir sebagai Ketua PSSI, sudah cukup tragedi Kanjuruhan, jangan coreng lagi Indonesia dengan mempersilahkan timnas Zionis Israel berlaga di Indonesia. Demikian pernyataan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Mudah-mudahan ini menjadi saksi bahwa kita semua sudah menyampaikan sebagai bentuk ibadah kita amar ma'ruf nahi mungkar, karena kita melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar pun dengan cara-cara yang ma'ruf juga. Kalau kita kemudian dikatakan amar ma'ruf tetapi jangan sampai kita dikatakan nyambi mungkar, tetapi betul-betul kita amar ma'ruf nahi mungkar dengan cara yang ma'ruf. Mudah-mudahan yang kita sampaikan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Korlap Pambudi, Ketua Ansor. Demikian kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Zionis Israel penjajah, kita tolak kehadiran bumi Indonesia, karena Zionis Israel adalah penjajah di muka bumi yang sekarang ini masih tetap bercokol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan baju ungu Bapak Taufikur Rahman, beliau dari fraksi Golkar PSI, gabungan dari dua partai Golkar dan bahwa didaulat oleh Pak Ketua untuk membersamai ada yang ingin disampaikan kaitan dengan untuk membersamai kami untuk sebagai semangat. Saya kira takbir pertama kali Allahu Akbar. Terima kasih. Hari ini ada sesuatu yang tidak cerdas. Kalau pendiri-pendiri bangsa dulu, bagaimana Insinyur Soekarno cerdas. Tatkala pemerintahan Republik Indonesia pada zaman Soekarno, ya, kemudian ada satu event juga yang namanya Asian Games, ya, bagaimana hadirnya juga, ya, kesebelasan Zionis Israel, kami katakan kesebelasan Yahudi itu ditolak mentah-mentah, tidak pandang bulu, karena kita menganut, ya, satu tata krama undang-undang sangat luar biasa, pembukaan undang-undang dasar yang bisa kita baca. Jadi kita ingin, ya, bangsa Indonesia ingin penjajahan di muka bumi, ya, dunia ini harus kita hilangkan. Dan hari ini kalau ini nanti terjadi, bagaimana Erick Thohir ini sebagai ketua PSSI, pengurus PSSI, dan akan mendatangkan kesebelasan Yahudi kemarin ini tidak cerdas. Saya kira Erick Thohir suruh membaca lagi undang-undangnya. Saya kira kita ingin mengatakan Erick Thohir itu belajar tatanan dan tuntunan untuk menjadi seorang warga negara Republik Indonesia yang cerdas, ya, karena kita mengamati bagaimana, kita tidak usah bagaimana Yahudi itu sendiri negara agresor, ya, sekarang ini akan kita akui. Kalau nanti negara agresor kemudian datang ke Indonesia, sama mengakui bahwa negara Yahudi dan negara Republik, bisa jadi negara Yahudi dan negara merdeka, tidak sama. Dulu kita pernah menolak bagaimana ada satu selebaran yang namanya di Kota Solo juga, buku kelas 6 apa berapa itu, ya, Yahudi itu, ya, itu enek ibu kotanya Palestina, kita tolak. Iya, Israel itu ibu kotanya Palestina. Sejak kapan kita ingin mengatakan jajah Rasulullah SAW itu sendiri orang Yahudi tidak punya negara?
dan sampai hari ini. Adapun mereka sekarang ini merasa punya negara, merasa ya itu ada rampokan, ya itu jajahan dari negara-negara Islam termasuk Palestina. Oleh sebab itu kalau Allah menyatakan kunu qiradatan khasiin, jadilah orang-orang jadi menjadi ketek. Kalau nanti ya kemudian nanti PSSI Yahudi kemari, ya kesebelasan Yahudi kemari, ini justru merendahkan daripada pemerintah kita. Pemerintah kita bersama pemerintah ketek. Ketek itu rai gedek. Ketek itu tidak punya malu. Dia agresor, penjajah, pembantai umat dan tidak punya malu. Oleh sebab itu kami terus terang hari ini nanti tolong disampaikan pada anggota dewan dan beberapa pernyataan ada Dewan Syariah Surakarta itu begitu sangat luar biasa. Tetap kita menolak kedatangan Zionis Israel dengan menyatakan kesebelasannya masuk kepada negara Republik Indonesia. Takbir! Takbir! Di Solo Raya, Ansor dan elemen-elemen Islam lainnya di Solo Raya banyak sekali yang hadir hari ini. Perwakilan-perwakilannya di rumah atau gedung rakyat kita bersama ini dalam rangka kita akan menyampaikan keberatan atau penolakan kita terhadap pernyataan Bapak Erick Thohir maupun ada wacana yang akan mempersilahkan tim sepak bola Israel berlaga di Indonesia. Nah, ini kita minta dari anggota dewan di Surakarta ini bisa turut merasakan dan memperjuangkan. Jadi merasakan dan memperjuangkan bagaimana para founding father, para pendiri bangsa kita dulu juga bersikap yang sama dalam rangka menegaskan konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 jelas sekali dan sampai hari ini belum dibatalkan atau dihapus atau dirubah. Kita masih komitmen untuk memerangi atau menghapuskan segala bentuk penjajahan di muka bumi. Nah, ini padahal Israel hari ini menjadi ikon, menjadi parameter bagi negara-negara lainnya di seluruh dunia bahwa saat ini tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan institusi Israel ini, saya mau menyebut negara ini nggak seneng ya, karena memang kita nggak pantas lah Israel ini kita sebut negara ya, jadi institusi gitu aja, institusi Israel dalam hal ini kita katakan sebagai penjajah. Dan maka dari itu besok sekitar Mei ataupun sampai Juni mungkin ini kita menolak kedatangan tim sepak bolanya untuk berlaga di Indonesia. Nah, ini kedatangan kita siang hari ini untuk menegaskan hal itu dan semoga para anggota dewan ini juga menyambut dengan baik, ikut menyampaikan juga, ikut menyuarakan dan memperjuangkan. Jadi jangan sampai kita pedot oyote, jangan sampai kita lupa dengan para pendiri bangsa atas konstitusi kita hari ini, yang dulu sampai hari ini. Jadi kita menganggap kemarin statement Bapak Erick Thohir yang beberapa waktu lalu seolah bangga dan semangat bisa menghadirkan atau mempersilahkan tim sepak bola Israel ini, kita justru sedih dan justru kita pengen Bapak Erick Thohir ini yang kita ketahui juga nun sewu sebagai orang baru di PSSI dan juga kita pengen bersama-sama ayo belajar lagi sopan santun, tata krama, adat ketimuran dan kejiwaan kaum muslimin, di mana Israel ini benar-benar melukai hati umat Islam ya, jadi itu yang kepada Bapak Erick Thohir khususnya yang kemarin kembali lagi, sebenarnya dulu sudah banyak yang menolak dan sudah adem sebenarnya, tapi kemudian Bapak Erick Thohir ini menyemangati lagi. Lah ini kita juga tetap semangat. Jadi kalau kemungkaran semangat, kita yang ma'ruf ini lebih semangat lagi.
Harusnya begitu. Jadi kalau setan itu tidak berhenti atau tidak istirahat untuk mengganggu atau menyesatkan manusia, ya kita sebagai manusia yang pengen baik ya tidak jemu-jemunya juga kita akan memperjuangkan kebenaran. Kurang lebih seperti itu. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya benar-benar bisa menerima aspirasi kita dan menyampaikan kepada DPR RI bahwa apa yang kita sampaikan ini benar-benar karena kita cinta NKRI dan kita benar-benar berlandaskan pada konstitusi. Apalagi kalau kita menengok sejarah bahwa presiden kita yang pertama kali pun juga menolak keberadaan Israel. Kalau tadi Pak Sigit mengatakan negara itu berat, kami pun juga berat. Israel itu adalah warga Israel atau apa istilahnya orang-orang Israel begitu aja. Ya, karena memang negara secara internasional juga belum diakui. Maka presiden pertama kali pun juga begitu. Apalagi sekarang pemerintahan Jokowi, terus terang saya sebut, dan ketua umum PDI Perjuangan yaitu Megawati dan juga ketua DPR RI adalah Puan Maharani. Ini semuanya kalau benar-benar mewarisi prinsip daripada orang tuanya ataupun presiden RI yang pertama, itu mestinya juga akan mengikuti dan mewarisi. Sehingga kalau boleh saya katakan ini adalah termasuk pengkhianatan kepada orang tua. Jadi kalau dia bangga kepada Presiden Soekarno, sementara itu bapak yang dibangga-banggakan, tapi ternyata tidak mengikuti jejaknya, ini berarti maaf saya sebut Megawati, Puan dan juga Presiden yang kebetulan Presiden itu ada tanda petik sebagai apa istilahnya petugas partai, ini berarti juga pengkhianat semua. Maka kami harapkan ini juga harus benar-benar kita sama-sama menyampaikan aspirasi ini, karena kita ini bangsa Indonesia yang taat hukum, taat konstitusi. Sebaiknya kedatangan tim sepak bola daripada Israel ini harus kita tolak. Apalagi kalau ini hubungannya dengan masalah kemanusiaan. Maaf ini kalau mungkin saya tarik sedikit. Mungkin saja pemain daripada Israel itu salah satu di antara pelaku kejahatan dan yang telah menganiaya saudara kita muslim di Palestina. Bisa jadi. Atau kalau tidak, bisa jadi juga orang tuanya. Mungkin ada yang dari tentara Israel yang menganiaya daripada saudara kita muslim yang ada di Palestina. Atau kalau tidak, mungkin saudaranya. Sehingga ini kalau kemanusiaan, ini kita peduli kepada saudara kita muslim yang ada di Palestina dan di negeri kita ini sangat pas kalau kita ini menolak. Apalagi juga kita sebagai seorang muslim benar-benar merujuk kepada Majelis Ulama Indonesia. Kurang apa kalau memang sudah Majelis Ulama Indonesia juga sudah memberikan statementnya menolak kedatangan tim sepak bola Israel ini. Sehingga sangatlah pantas kalau mungkin nanti dipaksakan, maaf ini kalau mungkin dipaksakan tetap ada, jangan istilahnya disalahkan. Kalau mungkin umat Islam nanti yang akan beraksi, mungkin menghadang tim sepak bola tersebut, atau mungkin akan melakukan sesuatu apa, ya jangan salahkan. Ini jauh-jauh sebelumnya kita sudah menyampaikan. Karena kepedulian daripada saudara muslim kita dan juga pengakuan internasional ini harus kita hormati. Nah, bagaimana solusinya? Ya terserah daripada apa istilahnya sepak bola yang U20 itu mau ditarik kemana dan sebagainya. Tapi yang jelas di Indonesia ini adalah harus dihormati. Dalam artian kita semuanya peduli dan harapan kami ini jangan sampai terjadi. Kalau sampai terjadi dipaksakan, kemungkinan juga jangan sampai disalahkan seandainya aktivis-aktivis Islam nanti juga akan memaksakan kehendak, juga akan menghadang tim sepak bola Israel dan mungkin juga bisa melakukan penganiayaan kepada tim sepak bola Israel. Itu yang akan kita Allahu Akbar. Demikian apa yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ini selalu bertanya-tanya kalau ke sini. Yang terima tuh kok yo kanca-kancane dewi. Hanya jenengan-jenengan wae itu ya. Ini kenapa ketua DPRD itu tidak pernah menemui kita gitu loh. Padahal ini jadi masalah yang sangat penting karena sekali lagi
pemerintah ini yang sedang berkuasa ya boleh dikata dari partai PDI Perjuangan. Ketua di sini juga PDI Perjuangan, dan ini mengingatkan bagaimana teman-teman yang ada di partai PDI Perjuangan itu kan semuanya memperjuangkan ideologinya Pak Karno gitu. Ideologinya Pak Karno, dan ideologi Pak Karno jelas terhadap penjajahan itu. Beliau sangat menolak. Tetapi ketika kita hadir di sini ya sekali lagi, kenapa ini kok teman kita yang dari PDIP ini kok tidak pernah mau menemui kita gitu. Bukannya kita ini tidak percaya dengan teman-teman kita sendiri, tetapi negeri ini kan sedang dikuasai oleh mereka. Apapun usulan-usulan dari kita, mungkin nanti juga ketika di voting kalahlah kita. Karena memang di kita masih berlaku yang namanya voting. Walaupun dasar negara kita ya musyawarah, tetapi musyawarah mentok ya voting, akhirnya suara terbanyak, dan kita selalu kalah itu. Kita selalu kalah. Yang ini kami sampaikan, satu peringatan dari Rasulullah Muhammad SAW, la yuwarithu al-haya la yuwarithu illa khairan. Jadi rasa malu itu tidak akan melahirkan kecuali kebaikan-kebaikan. Nah, kalau kita ini sudah mengingatkan sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Yusuf tadi, bagaimana jangan sampai Bu Megawati, kemudian Mbak Puan Maharani sebagai ketua DPR RI, kemudian Pak Jokowi sebagai petugas partai, kata Bu Megawati, itu kemudian ikut-ikutan apa yang disampaikan oleh Pak Erick Thohir, memalukan, dan itu menjadi, sekali lagi, itu menjadi pengkhianatan kepada konstitusi kita. Dasar kita bernegara itu adalah diantaranya itu. Kalau kemudian dasarnya dilanggar, ya hancurlah negara ini. Menerima Zionis, menerima Israel, tim sepak bola Israel, padahal Israel itu adalah penjajah. Kalau kemudian kalau kemudian pemerintah itu menerima, ya berarti sudah hancur satu pondasi kita bernegara, itu sudah dihancurkan oleh PDIP, oleh ketua DPR RI, oleh kabinet Pak Jokowi, yang Pak Jokowi juga dari PDIP. Nah, ini perlu untuk sekali lagi kita semua ini mengingatkan. Artinya kalau orang itu masih punya malu, maka insya Allah akan lebih baik ke depannya. Tetapi ketika semua yang kita sebutkan orang-orang tadi ternyata ndablek-ndablek saja, sebagaimana yang sudah-sudah, ya cukuplah Allah menjadi saksi bahwa kita sudah mengingatkan pemimpin negeri ini. Itu saja mungkin yang perlu kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aliansi Solo Raya Ansor. Pernyataan sikap Aliansi Solo Raya Ansor. Presiden Jokowi diminta menolak delegasi Israel dalam Piala Dunia U20 di Indonesia. Kepada yang terhormat Insinyur Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia. 2. Dr. Puan Maharani, Sarjana Sosial, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan rencana kehadiran timnas Israel pada gelaran Piala Dunia U20 di Indonesia pada 20 Mei sampai 11 Juni 2023, maka Aliansi Solo Raya menyampaikan pernyataan sikap menolak kehadiran timnas Zionis Israel ke Indonesia dengan pertimbangan sebagai berikut. 1. Indonesia memiliki konstitusi anti penjajahan yang tegas, termaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea pertama bahwa
sesungguhnya kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Kedua, Zionis Israel dikatakan sebagai claim against humanity oleh PBB, International Criminal Court (ICC), dan Amnesty International yang melakukan politik apartheid terhadap Palestina. Zionis Israel telah melanggar berbagai resolusi PBB dan berbagai perjanjian perdamaian. 3. Presiden Indonesia pertama Bung Karno telah mencontohkan sikap tegas anti penjajahannya terhadap Zionis Israel pada tahun 1957, di mana waktu itu Bung Karno melarang timnas Indonesia menghadapi timnas Israel dalam koalisi Piala Dunia 1958 di Yugoslavia. Selain itu, Presiden juga menolak kehadiran kontingen Israel pada Asian Games tahun 1962 di Indonesia. Hal ini dilakukan Bung Karno karena tidak ingin bangsa Indonesia melegitimasi penjajahan Zionis Israel terhadap Palestina. Ungkap, sikap tegas seluruh Presiden Republik Indonesia sampai hari ini tidak pernah menggeser selisih Undang-Undang Dasar 1945, termasuk Presiden Joko Widodo dalam pidato yang disampaikan pada KTT OKI di Indonesia tahun 2016 menyerukan boikot terhadap produk Israel dan mendukung kemerdekaan Palestina. 5. Menolak timnas Zionis Israel ke Indonesia akan membuat citra Indonesia selama ini dikenal anti penjajahan dan menunjukkan perjuangan kemerdekaan Palestina. 6. Kehadiran timnas Israel Indonesia akan membawa konsekuensi turunnya, misalnya menaikkan bendera Zionis Israel dan menyanyikan lagu nasional mereka di setiap pertandingan, padahal Indonesia tidak memiliki hubungan apapun dengan mereka. Oleh karena itu, Ansor mendesak kepada 1. Presiden Joko Widodo untuk tidak menerima kehadiran timnas Zionis Israel ke Indonesia dengan alasan apapun. 2. Kepada Wakil Ketua dan seluruh anggota DPR RI untuk menyampaikan penolakan kepada Presiden Joko Widodo untuk menolak delegasi Israel di Indonesia dengan semangat konstitusi bahwa perlawanan terhadap penjajah di atas dunia harus dihapuskan, termasuk terhadap Zionis Israel. 3. Kepada Bapak Erick Thohir sebagai Ketua PSSI, sudah cukup tragedi Kanjuruhan, jangan coreng lagi Indonesia dengan persilahkan tim penjajah Zionis Israel berlaga di Indonesia. Demikian pernyataan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama diucapkan banyak terima kasih. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aliansi Solo Raya, hormat kami Pak Mudi Ketua. Demikian pernyataan sikap dari Ansor, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah, ya. Sudah, sip. Saatnya. Terima. Ini dari tak terima, ngoten lho. Ya. Monggo saya kembalikan. Siap. Oke. Apa mantap apa sama. Pokoke nek jejero. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sugeng Rianto, Wakil Ketua DPRD Kota Surakarta. Barusan kami menerima audiensi teman-teman dari Ansor, Aliansi Solo Raya, dan juga DSKS yang menyampaikan aspirasi penolakan terhadap akan masuknya tim kesebelasan dari Israel di dalam pertandingan Piala Dunia U20 yang akan dihelat beberapa waktu yang akan datang. Prinsipnya kami DPRD menerima aspirasi ini dan akan melanjutkan untuk dua institusi negara. Pertama, kami akan lanjutkan kepada Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi. Kemudian yang kedua, kami akan teruskan ke Ketua DPR RI Mbak Puan Maharani, ya, agar ini nanti bisa menjadi aspirasi masyarakat Solo Raya ini, Aliansi Solo Raya ini bisa menjadi sikap resmi negara Republik Indonesia. Untuk tetap komitmen, tetap konsisten kepada sikap anti kepada penjajahan. Dan Israel sampai hari ini dia adalah penjajah Palestina, maka
Republik Indonesia harus tegas sebagaimana Presiden pertama Pak Soekarno, tegas menolak penjajahan Israel, tegas menolak dan melawan Israel, dan tegas mengatakan bahwa Indonesia akan tetap berada di belakang Palestina selagi Israel masih tetap menjajah Palestina. Saya kira sikap yang sama akan kita tunjukkan, akan kita sampaikan hal semacam itu. Baik, saya menghimbau kepada teman-teman Ansor untuk menggalang isu dan gerakan ini makin besar lagi, makin lebar lagi luas penampangnya, tidak hanya di Solo Raya tetapi bisa sampai ke seluruh Indonesia. Saya kira semakin banyak DPRD tingkat kabupaten kota, DPRD provinsi yang mendapatkan aspirasi serupa ini dan melanjutkan ke DPR RI, melanjutkan ke Presiden Republik Indonesia, akan semakin besar peluang untuk negara kita secara resmi akan menolak ya kehadiran atau keikutsertaan tim kesebelasan dari Israel. Gunakan jalur konstitusional, demonstrasi boleh, menyampaikan aspirasi ke Dewan boleh, ya, tetap konstitusional dan tetap menjaga kondusivitas kita sebagai sebuah bangsa. NKRI saya kira tetap harga mati. Terima kasih. Adalah penjajah dan konstitusi Indonesia hingga saat ini adalah melakukan perlawanan terhadap penjajahan dimanapun. Sehingga kehadiran di Indonesia melanggar konstitusi. Untuk itu kepada kepala negara, pola pemerintahan untuk bisa menolak atas dasar bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Sebagaimana telah terjadi penolakan oleh presiden sebelumnya yaitu Pak Soekarno. Dengan demikian harapannya adalah kita bisa menjaga diri atas upaya kemerdekaan bangsa Palestina dan tidak mengakui adanya bangsa Israel. Yang disampaikan tadi apa? Ya ada beberapa hal ya, pada intinya ini adalah konstitusi negara terkait dengan penjajahan kita anti. Yang kedua kepada Pak Jokowi untuk tetap konsisten terhadap sikap penjajahan bangsa Israel sehingga tetap ditolak.